Uh, Semakin lama saya semakin merasa kalau agama Islam itu yang benar. Apa yang melatar belakangi Mbak Gladys ingin masuk Islam? Saya bertemu pacar saya sekarang. Kami berbincang hubungan ini gimana, mau dibawa kemana gitu. Dan di awal saya ngomongnya itu saya nggak mungkin pindah gitu. Jadi dulu tuh malah antara kamu yang pindah atau kita sama agama kita masing-masing gitu. Tapi di situ terus dia bertanya, kamu sudah belajar kah tentang agamamu sendiri? Ya. Kamu tahu nggak gitu? Terus dia malah menantang, ya kalau misalnya kamu mau saya pindah nggak apa-apa, tapi kamu harus yakinkan saya kalau itu yang benar. Di situ saya juga berpikir, oh ya, saya juga ternyata nggak tahu apa-apa tentang agama saya, cuman modal percaya aja. Di situ saya tertantang mau belajar supaya saya bisa ngiyakinin dia untuk pindah. Tapi setelah saya pelajari 1 tahun lebih, ternyata di situ saya mulai belajar juga tentang agama Islam. Masya Allah. Okay. Lalu saya banyak bertemu teman-teman, dan semakin lama saya semakin merasa kalau agama Islam itu yang benar. Masya Allah. Boleh disampaikan tidak apa yang ditemukan oleh Mbak Gladys selama pencarian itu? Apa yang mendasari bahwa agama Islam ternyata agama yang benar? Sebenarnya dari awal yang paling menonjol adalah saya tidak bisa menjawab konsep Tritunggal itu sendiri. Dia selalu bertanya sama saya, dia selalu berusaha memahami juga, dan bagaimanapun saya mencoba mencari jawabannya, saya nggak bisa nemu. Dan akhirnya di situ saya juga berpikir kalau ternyata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sepertinya benar, kalau memang Allah itu cuma satu dan tidak mungkin beranak, tidak mungkin bergantung pada entitas lain. Itu kemudian satu hal yang membuat saya yakin juga adalah setelah saya pelajari Alkitab, kitab suci yang perjanjian baru maupun perjanjian lama, itu banyak yang tidak sesuai mungkin ya, dan ternyata banyak yang diubah-ubah dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ada sekarang. Itu dan ternyata walaupun begitu, tapi ramalan-ramalan yang ada di Alkitab itu pun juga menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diramalkan dari perjanjian lama. Hari ini datang Mbak Gladys ke sini untuk meyakinkan diri bahwa akan masuk Islam. Keluarga sudah tahu? Belum ya? Belum ada yang tahu. Nanti kira-kira kalau sampai saya bertanya ini ya, ini umum misalnya, ya umum terjadi ya. Bagaimana cara Mbak Gladys nanti memberitahu kepada keluarga? Sebelum nanti kita memberikan solusi ya. Kira-kira planningnya nanti bagaimana cara Mbak Gladys memberitahu kepada keluarga? Pertama, saya meyakinkan kalau ini adalah keputusan saya sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Kemudian kalau dan pasti akan ditentang, saya akan bilang kalau ini adalah jalan hidup kita masing-masing, pilihan hak kita masing-masing untuk memilih. Jadi saya juga mereka juga tidak berhak untuk melarang saya atau menentang saya.
Ya, secara hukum memang Mbak Gladys kan sudah berhak untuk menentukan agama, ya, agama sendiri, agama masing-masing. Karena sesuai dengan undang-undang kita pasal 28 ya dan 29 itu kalau di peradilan itu usia minimal 18 tahun itu baru bisa menentukan agamanya sendiri. Di bawah 18 tahun itu ikut orang tua. Nah, maka dari itu biasanya mu'alaf kalau sudah punya KTP, ia sudah berhak untuk menentukan, ya, hukumnya sudah kuat, dan orang tua sudah nggak bisa untuk memaksa untuk sang mu'alaf tadi itu untuk ikut agama orang tuanya, seperti itu. Dan kalaupun nanti misalnya Mbak Gladys punya masalah, ya, terkait hukum ini, persoalan hukum, kami siap membantu. Kami ada pengacara gratis, ya, Mbak Gladys. Misalnya ada permasalahan hukum yang orang tua nanti menuntut, ya, sampai ke meja hijau pun kami insya Allah siap untuk membantu persoalan ini. Dan insya Allah tidak ada masalah terkait ini, karena undang-undang sudah ada payung hukumnya, sudah jelas, ya, perlindungannya sudah jelas, ya. Negara kita ini sudah final, ya, melindungi warga negaranya termasuk dalam urusan agama. Dan kami sampaikan Mbak Gladys, ya, selamat datang di agama para nabi ini, agama Nabi Yesus, ya. Dan selamat datang Mbak Gladys nanti hari ini insya Allah akan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Karena apa? Karena semua yang disampaikan oleh Yesus itu sejalan dengan apa yang ada pada dalam ajaran Islam, ya. Dan semua yang dilakukan oleh Yesus itu semua itu ada dalam ajaran Islam. Baik, tidak mengolor waktu terlalu panjang, kita langsung prosesi pensyahadatan yang akan dipimpin oleh Ustaz Lukmanul Hakim. Ngobrol, Ustaz. Yang mantap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil. Makasih. Tidak ada yang sempurna. Karya B.J. Habibie. Ada yang memiliki kecukupan harta dan benda, tapi dia diberi sakit yang parah. Ada yang memiliki istri yang cantik, tapi dia diberi rumah tangga yang setiap hari cekcok. Ada yang suami istri keluarganya lengkap, diberi anak yang lucu-lucu dan sehat, tapi keluarganya, ayah ibu, adik kakaknya berantakan. Ada yang memiliki pasangan penyabar dan penyayang, tapi dia masih merindukan momongan. Ada yang memiliki suami tampan dan karir yang mapan, tapi dia juga sering merasakan perangai suaminya yang kasar dan kurang perhatian. Ada yang memiliki semuanya hampir sempurna, tapi dia tidak mendapat kesolehan dan merasakan manisnya ibadah. Maka yakinlah bahwa setiap orang yang memiliki kelebihan, pasti ia juga memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Belum tentu semua yang terlihat indah serta manis di luarnya, seperti itu juga di dalamnya. Andai saja kita dapat mengetahuinya, pasti kita akan banyak bersyukur kepada Allah
yang telah menjadikan diri kita seperti ini tanpa melirik dan mengharapkan kehidupan orang lain yang kita idam-idamkan. Boleh jadi, ketika kita mengetahui keadaan yang sebenarnya, kita akan berdoa kepada Allah agar jangan diberi ujian yang sama seperti diri dia. Jadi sekali lagi, tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain, karena apa yang sekarang kita jalani itu adalah rezeki yang terbaik dan ternikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Banyak hal yang baik dalam diri setiap manusia, namun kadang kita lupa mensyukuri nikmat itu. Maka banyaklah bersyukur atas keadaanmu yang sekarang ini, karena jika Allah menghendaki, maka semua juga akan berubah. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk menjadi hamba-hambanya yang banyak bersyukur. Amin.